Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Kita baru saja melaksanakan pemilihan umum hari Rabu yang lalu. Alhamdulillah secara umum berjalan aman dan lancar. Terlepas bagaimana proses pemilihan umum itu, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif, tentu ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Apakah kemudian proses itu misalnya ada masalah? Saya tidak ingin membicarakan itu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, terutama saudara-saudaraku, para calon presiden, calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, maupun DPD RI. Bahwa sesungguhnya kita manusia ini hanya disuruh berikhtiar, berusaha, berupaya semampu kita dengan usaha yang baik, usaha yang dibenarkan oleh agama. Misalnya dalam pemilu ini, kita tidak boleh mendapatkan suara, memenangkan pemilihan dengan cara membayar atau membeli suara. Tidak boleh. Kita hanya disuruh bagaimana kita misalnya berkampanye, mensosialisasikan diri kepada calon atau masyarakat yang akan memilih. Itu yang diusahakan. Nah, kalau kemudian bagi yang terpilih tentu akan merasa senang, akan merasa bahagia. Karena perjuangan mereka rasakan tidak sia-sia. Lalu bagi yang tidak terpilih, bagi yang kalah, tidak perlu kecewa, tidak perlu bersedih hati, tidak perlu merasa telah sia-sialah perjuangan. Tidak ada yang sia-sia dalam sebuah perjuangan. Allah Subhanahu wa taala selalu menilai apa yang kita upayakan, bukan apa yang kita hasilkan. Karena apa yang kita hasilkan itu adalah menjadi wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Takdir kita, sahabat sekalian, itu sudah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Bahkan dalam Quran surah Al-An'am disebutkan, di sini disebutkan surah Al-An'am ayat 59. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur dan tidak diketahuinya. Dan tidak sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Yang tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering. Yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi sesungguhnya kaum muslimin, siapa yang menjadi presiden Indonesia, siapa yang menjadi anggota DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, Provinsi lain sebagainya, apapun itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kita hanya sekali lagi disuruh berikhtiar. Soal hasil, itu Allah yang tentukan. Lalu kaum muslimin, takdir Allah, bagaimana kita menyikapinya? Kita menyikapi dengan lapang dada. Bagi yang terpilih jangan menganggap, oh ini kan sudah ketentuan Allah ini yang terbaik. Belum tentu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah? Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kata Allah, apa yang kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi pula apa yang kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Jadi yang terpilih jangan jumawa, hati-hati. Ini bisa jadi adalah ujian berat bagimu.
Bagi yang tidak terpilih jangan bersedih hati. Bukan tidak mungkin, ini adalah untuk menyelamatkanmu dari fitnah, menyelamatkanmu dari berbagai masalah. Orang yang berdamai dengan takdir Allah, hidupnya tenang. Orang yang berdamai dengan takdir Allah, dia akan tetap bisa tersenyum. Jadi ketika awal pemilu, sahabat sekalian, ada pihak rumah sakit misalnya yang menyiapkan kalau ada misalnya calon yang stres misalnya. Semoga ini tidak terjadi kalau kita memang menjadi orang yang mampu berdamai dengan takdir. Ini sudah ketentuan Allah. Tidak usah ditangisi, tidak usah disesali. Kadang kan ada juga, Pak, saya sudah berusaha lurus, jujur. Ya, saya sudah melakukan banyak hal selama ini, tapi kok tiba-tiba ada orang yang baru mencalonkan diri, lalu tiba-tiba terpilih, dan dia melakukan itu karena uang, Pak. Ya enggak apa-apa, itu urusan mereka. Kalau mereka menempuh jalan yang tidak baik, mereka yang nanggung dosanya. Ya, mereka yang nanggung dosanya. Kalau kita yang tidak terpilih, tidak ada masalah. Apakah memang kita menginginkan sesuatu lalu itu yang terapkan? Tidak. Tidak, saudaraku kaum muslimin. Jadi sekali lagi, belajarlah kita berdamai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kemudian misalnya kita merasa kita dicurangi, ya, silakan. Secara kita negara demokrasi, ada aturan, silakan. Kita lakukan sesuatu. Tapi bukan berarti kita kemudian berkeluh kesah, tidak. Kita berjuang tetap, jadi bukan berarti tidak boleh ya. Terus, itu ikhtiar namanya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan doa kepada kita, dan ini doa Nabi Syuaib alaihissalam. Bisa Bapak Ibu sekalian lihat nanti di dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 89. Apa doa Nabi Syuaib? Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan yang baik. Berdoa saja, doakan saja. Kalau Allah kemudian memang mentakdirkan bahwa kita atau siapa saja menjadi seorang pemimpin, maka tidak ada kekuatan apapun yang akan dapat menghalanginya. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Sehebat apapun makarnya manusia, skenario-nya manusia, tidak akan mampu mengalahkan skenario-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma saja, sahabat sekalian, kita tidak tahu takdir Allah itu seperti apa. Kita tidak tahu. Kita hanya disuruh berusaha dan berdamai menerima takdir Allah itu dengan lapang dada. Semoga dengan pesan singkat ini, tausiah singkat ini, terutama sahabat-sahabatku, kaum muslimin, para calon legislatif di seluruh penjuru tanah air, termasuk para tim suksesnya, mudah-mudahan bisa berlapang dada, berdamai dengan takdir. Meskipun di balik itu kita tidak boleh menyerah untuk berikhtiar. Sampai, kalau istilah orang, titik darah penghabisan. Terus berjuang, terus, memang ya harus begitu. Tidak boleh kita berhenti berjuang. Ya sudahlah, kita terima saja, tidak boleh. Takdir yang tidak bisa dirubah, seperti lahir, mati, dari siapa kita lahir, itu memang kita tidak bisa berusaha. Tapi kalau dalam perkara pemilu ini misalnya, atau dalam perkara yang lain, selagi ada upaya silahkan, tidak apa-apa. Tapi di balik itu, kita harus tetap tersenyum, berkeyakinan kepada Allah, apapun keputusan Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.